Penegakan hukum di negeri ini laksana digulung tsunami. Pasalnya, suap melilit lembaga negara paling berwibawa, Mahkamah Konstitusi. Apalagi yang terseret sang ketua mahkamah, Akil Mokhtar. Suap juga melibatkan nama Tubagus Hairiwardana, adik Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah. Tubagus Hairiwardana disebut-sebut sebagai penjuru utama dinasti politik Banten yang selama ini menggurita. Skandal suap dan korupsi kembali mendera negeri. Kali ini gegernya malah tak terperuk. Pasalnya, menyergap lembaga hukum paling berwibawa, Mahkamah Konstitusi. Pula menyeret pucuk pimpinan mahkamah, Akil Mokhtar. Akil Mokhtar tak sendiri. Beberapa nama lain disebut ikut terlibat. Satu diantaranya Tubagus Hairiwardana alias Wawan. Ia adik Gubernur Banten Ratu Atut Hosiah. Petugas pemberantasan korupsi meringkus keduanya. KPK lantas menetapkan Akil Mokhtar dan Tubagus Hairiwardana sebagai tersangka. Kasusnya terkait sengketa hasil pemilu kada Kabupaten Lebak, Banten. KPK menelisik kasusnya, gencar mengumpulkan barang bukti. Ada yang mencengangkan saat rumah Tubagus Hairiwardana di Jalan Denpasar, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan digeledah. Penyidik KPK mendapati 11 mobil mewah di garasi rumah sang adik kandung Gubernur Banten. Sebut Ferrari, Lamborghini, dan Bentley diantaranya. Harga satu mobil menembus miliaran rupiah. Untuk penyidikan, KPK menyita 2 diantaranya. Penyidikan kasus suap terus bergulir. KPK buru-buru meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Hosiah pergi ke luar negeri. Dicegah ke luar negeri, keberadaan sang gubernur sempat tak terlacak media. Ratu Atut bahkan absen di helat penting seperti hari ulang tahun Provinsi Banten. Ratu Atut Hosiah baru muncul 4 hari kemudian dalam sebuah helat istighosah di masjid di muka rumahnya di Serang, Banten. Adik tercinta saya, Tubagus Hairiwardana, untuk memberikan doa semoga apa yang telah terjadi musibah terhadap diri, keluarga saya diberikan kelancaran dan juga keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa yang tulus ikhlas dari ibu bapak sekalian. Demikian ibu bapak sekalian, mari kita mengikuti apa yang akan tadi disampaikan oleh Ustaz Haji Mariono. Insya Allah kebersamaan kita membawa berkah dan semoga Banten senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikuti saja proses yang ada di KPK, dan saya mohon pada kesempatan ini media tidak mendahului apa yang dihasilkan atau dilakukan oleh KPK, tidak mengembangkan terlalu jauh, karena pada akhirnya ya seperti menghakimi, seperti menentukan vonis yang melebihi atau mengawali proses hukum itu sendiri. Tubagus Hairiwardana ditangkap KPK. Sang kakak Gubernur Banten Ratu Atut Hosiah dicegah ke luar negeri. Tak dinyana, kontak Pandora terbuka. Di jalan yang digelar mendukung KPK. Yang di tingkat akar rumput boleh jadi bisa dibaca bahwa ketidakpuasan terhadap pemimpin Banten yang selama ini dipendam menemukan kanal pelampiasannya. Sudah jadi rahasia umum, keluarga besar Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah, berkuasa di tanah Banten. Banyak posisi penting di pemerintahan dan lembaga legislatif diduduki. Klan, tengarai pun muncul bahwa suap
Tubagus Hairiwardana kepada Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politik keluarga. Tubagus Hairiwardana alias Wawan ditangkap dan jadi tersangka kasus suap. Kakaknya Gubernur Banten Ratu Atut Kosia dicekal ke luar negeri. Dinasti politik keluarga Ratu Atut didera prahara. Di Banten hingga kini klan keluarga almarhum Haji Hasan Shokip menguasai posisi penting di pemerintahan dan lembaga legislatif. Setidaknya 4 anak dan menantunya menjadi kepala daerah. Selain Ratu Atut yang menjadi Gubernur Banten, adik tiri Ratu Atut, Tubagus Jaman, menjadi wali kota Serang. Adik kandung Ratu Atut, Ratu Nur Hasanah, merupakan wakil Bupati Serang. Adapun menantu Haji Hasan, Airin Rahmidiani yang juga istri Wawan, duduk di kursi wali kota Tangerang Selatan. Hikmat Tomet, sang suami Ratu Atut, bercokol di Senayan sebagai anggota DPR RI. Sampai putra tertua Ratu Atut, Andika Azrumi, menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sang putra bersiap menjejak parlemen dengan maju sebagai calon legislator dari daerah pemilihan Banten 1, Pandeglang Lebak. Istri Andika Azrumi, Ade Rosi Khoirunisa, juga berancang-ancang menuju Senayan. Saat ini, si menantu Ratu Atut menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Serang. Namanya tercatat caleg nomor urut 1 dari Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Banten dari daerah pemilihan Banten 1, Kota Serang. Sedangkan suami Andiara Aprilia Hikmat, Tanto Warbono Arban, juga tercatat sebagai bakal caleg untuk DPRD Provinsi Banten di Dapil Kota Tangsel. Semua anak dan menantu Atut mendapat nomor urut 1 di Partai Golkar. Struktur keluarga dinasti politik Gubernur Banten saat ini itu adalah struktur politik yang ada di Banten. Nah, struktur politik ini menjadi struktur kekuasaan yang sekarang juga struktur kekuasaan yang bisa dibilang mencengkram Banten begitu. Nah, struktur keluarga, struktur politik dan struktur kekuasaan ini sekaligus sebenarnya menjadi struktur korupsi. Yang menarik adalah bagaimana dinasti politik di Banten ini sudah memainkan peran yang amat luar biasa. Amat luar biasa dalam konteks apa? Amat luar biasa dalam konteks mendominasi bukan hanya sosio-kultural, tetapi juga sosioekonomi dan sosiopolitik. Peran Tubagus Hairiwardana alias Wawan dalam keluarga sangat sentral. Wawan adalah pengganti sang patron Haji Hasan. Wawan juga penyokong kehidupan ekonomi keluarga besarnya. Demi melebarkan jaring kekuasaan keluarganya, Wawan enteng menggelontorkan miliaran rupiah untuk kemenangan jagonya. Majalah Tempo melaporkan dalam Pilkada Tangerang Selatan, Wawan merogoh uang lebih dari 70 miliar rupiah. Itu juga yang mendasari tengarai suap 1 miliar rupiah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Karas kita hasil Pilkada Kabupaten Lebak. Ya, Wawan sering disebut sebagai Gubernur Jenderalnya Banten. Artinya dia punya kuasa yang cukup besar di Banten, gitu ya, dalam termasuk dalam mengendalikan banyak pihak, gitu ya. Nah, karena peran yang cukup besar ini termasuk diduga dalam pengendalian proyek-proyek di Banten, makanya kemudian dalam konteks pemberantasan korupsi dia bisa saja menyeret anggota dinasti yang lain termasuk kakaknya, gitu ya. Dan yang ini yang kemudian diindikasikan oleh KPK misalnya, yang kemudian membuat meminta agar Ratu Atut dicegah gitu ya kepada imigrasi, gitu ya. Jadi memang sudah mulai kemana-mana, gitu ya. Jadi dalam dua konteks itu peran Wawan sangat penting. Di Pilkada Lebak, dinasti Hasan memang tak diwakili anggota keluarganya. Namun, mereka mendukung Amir Hamzah Kasmin yang diusung Partai Golkar. Salah satu tujuannya adalah mengganjal rejim Mulyadi Jayabaya
dinasti lainnya yang akan rampung 2 periode kekuasaannya di November mendatang. Dalam pilkada ini, Mulyadi Jayabaya mencoba mewariskan kekuasaan kepada Tia Oktoviani alias Iti Jayabaya, putri sulungnya yang kini menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Keterlibatan Wawan dalam urusan pemilu kada Lebak yang menyeretnya ke ranah hukum sekaligus mengancam rontoknya dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten. Jadi sebenarnya kami ini semacam korban, semacam begini ya. Ada testing CPNS, misalkan. Nah, di testing CPNS itu sebenarnya kita udah lulus. Kemudian datang calo. Oh, Pak, kalau mau lulus bayar ke saya. Hah? Murah loh. Hah? Tapi saya katakan, nah enggak, saya yakin lulus kok. Nah, saya yakin lulus kok. Nah, ternyata si calo itu dengan kreativitasnya sendiri, ya. Begitulah jadinya. Amir Hamzah tentu tak mengira dukungan dana keluarga Atut berujung repot dirinya diperiksa KPK. Selasa, Amir diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Wawan. Amir juga kena cegah tak boleh keluar negeri. Saya tidak pernah menyuruh, tidak pernah meminta, tidak pernah memerintahkan, apalagi pada sekelas yang di atas. Ini pemberian Pak Wawan itu konteksnya adalah karena ada permintaan dari Pak Amir Hamzah, ya, dari pihak lain dalam hal ini. Dinasti politik Ratu Atut di Banten bukannya tanpa celah. Pasalnya, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di sekujur Banten jauh dari harapan. Kesenjangan yang lantas merebakkan ketidakpuasan di akar rumput. Tahun kelam keluarga Ratu Atut menguasai posisi penting di tanah Banten. Namun pengamat dan aktivis menilai kerja mereka sebagai pemimpin tak sebanding dengan hasil. 3 indikator paling kasat mata adalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Profil pembangunan di Provinsi Banten selama kepemimpinan Ibu Atut itu jauh dari memuaskan. Yang pertama bidang kesehatan. Setiap tahun angka gizi buruk itu terus naik, bukan malah turun. Bahkan kasus terakhir di Kabupaten Lebak, satu keluarga dibunuh bencana terserang gizi buruk, 1 orang meninggal dunia. Yang kedua, kasus rubuhnya sekolah-sekolah dasar dan madrasah di Provinsi Banten. Kasus rubuhnya sekolah itu menjadi hal yang seolah seperti biasa. Dan yang ketiga adalah buruknya infrastruktur. Tidak hanya di desa, di perkotaan sekalipun, di Provinsi Banten, jalan milik provinsi nyaris tidak terawat. Seperti di daerah Anyer, Cinangka, terus juga di daerah Tangerang, Cisoka, bahkan yang paling miris adalah jalur Saketi Malimping yang merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan antara selatan dan utara. Pada sisi pendidikan, misalkan bahwa angka dari yang bersekolah di Banten itu masih 50%, dan ini hampir belum tersentuh. Kemudian kasus gizi buruk, kemudian juga bagaimana keberadaan masyarakat, ekonomi masyarakat yang masih terbengkalai. Anak-anak sekolah harus menyeberang sungai atau meniti jembatan kawat demi bersekolah adalah salah satu potret buram yang ceritanya menguar sampai kemana-mana. Kan menjadi sangat miris ketika misalnya media massa luar negeri memberitakan kondisi jembatan Indiana Jones yang dilewati oleh anak-anak sekolah yang nyaris terputus.
Begitu pula ketika televisi luar negeri Al Jazeera mengangkat kondisi anak di Cimanggu yang menyeberang sungai tanpa adanya jembatan. Seorang Tubagus Hairi Wardana alias Wawan kini mesti meninggalkan mobil mewah dan taburan kemegahannya. Dari rumah tahanan KPK, Wawan bakal menjelang sidang pengadilan. Dan adalah tradisi KPK tak asal mencopot tersangka. Adakah kasus yang membelit Wawan menjadi pintu masuk terbongkarnya dinasti Ratu Atut di Banten? Struktur korupsi ini kian rapuh dan bisa diungkap oleh KPK, maka secara otomatis tinggal menunggu waktu, dia akan meruntuhkan struktur politik, meruntuhkan struktur kekuasaan, sekaligus juga meruntuhkan struktur dinasti keluarga yang ada. Saya tidak bisa meramal apakah akan jatuh atau tidak, tapi yang jelas penangkapan ini akan punya pengaruh yang besar. Apalagi kemudian gubernurnya ditahan, dan saya kira bisa terlihat dari reaksi gubernur yang kemudian menghilang, dan saya kira ini karena guncangan yang sangat hebat itu ya. Kenapa ada guncangan yang sangat hebat? Kami menduga memang karena Wawan punya banyak kartu truf terkait dengan elit Banten 1 gitu ya. Dan saya yakin KPK melakukan itu bukan berdasar kepada sesuatu yang bersifat wangsit, tetapi merupakan temuan-temuan dan fakta-fakta hukum. Oleh karena itu, politik di Banten pada bulan-bulan ke depan akan amat panas, akan semakin turbulence, tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena setiap orang ini ingin berusaha untuk menjaga privasi mereka masing-masing. Tubagus Hairi Wardana alias Wawan terjerat hukum. Sang kakak, Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah, sudah dicegah KPK ke luar negeri. Adakah ini pertanda senjakala dinasti politik Ratu Atut? Adakah runtuhnya dinasti tak lama lagi? Waktu akan memberi jawabnya. Sampai di sini Cakrawala Telisik. Wassalamualaikum.